Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya yakin saudara di pagi hari ini dalam keadaan sehat, bersuka cita dan siap menerima berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari ini, kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Samuel 6 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Di sana dikatakan, tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Jadi firman Tuhan di hari ini, norak dalam tanda tanya saudara. Di sana dikatakan di hadapan Tuhan aku akan menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Saudara, ini merupakan ungkapan Raja Daud, di mana ketika Raja Daud dan bangsa Israel hendak pergi mengangkut tabut Allah, dan di sepanjang perjalanan dikatakan Raja Daud begitu bersuka cita. Dia menari-nari, dia melompat-lompat di hadapan Tuhan, dia mengekspresikan cintanya kepada Tuhan melalui tariannya yang diiringi dengan nyanyian kecapi, gambus, rebana, dan kelentung. Dan dikatakan di sana bukan hanya di jam-jam tertentu Raja Daud menari, bukan hanya di tempat-tempat tertentu, tetapi di sepanjang perjalanan mulai berangkat sampai pulangnya ke kota Daud, Daud tetap menari-nari di hadapan Tuhan. Sehingga ketika berada di kota Daud, dikatakan di dalam ayat 16, ketika Mikhal anaknya Saul yang merupakan istri Daud melihat Daud menari-nari, Daud melompat-lompat bersama dengan bangsa Israel, dia memandang rendah Daud. Tetapi apa yang Daud katakan? Di hadapan Tuhan aku akan menari-nari. Dia mengekspresikan keindahan hatinya. Dia mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Daud tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, sekalipun itu orang terdekatnya. Dia tetap mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Kita mungkin sering melihat ataupun mengamati atau pernah di posisi itu, di mana cinta bisa membuat kita gila saudara. Bahkan sekarang disebut sebagai bucin, budak cinta. Ketika orang jatuh cinta, dia tidak peduli apa kata orang lain terhadap dirinya. Tiba-tiba jadi romantis, sentimental, dan melakukan hal-hal yang sensasional demi orang yang dia cintai. Kadang tanpa perhitungan sudah melakukan atau memberikan hal yang besar. Orang yang ketika jatuh cinta saudara, effortnya bukan main-main. Bisa dia memberikan semuanya. Apa yang dia miliki dia berikan kepada orang yang dia cintai. Bahkan tidak jarang melakukan hal-hal yang dianggap norak oleh kebanyakan orang. Tetapi apakah itu dipedulikan oleh dia? Tidak saudara. Yang penting bagaimana membuat orang yang disukai itu menjadi senang dan bahagia saudara. Dia memberikan effortnya yang besar kepada orang yang dia cintai. Dalam tayangan TV ataupun di media sosial sekarang kita sering melihat di mana seseorang itu mengungkapkan rasa cintanya, mengungkapkan perasaannya kepada seseorang di hadapan begitu banyak orang. Dan disertai dengan effort yang luar biasa. Kita melihat ada orang yang ketika menyatakan perasaannya, dia membuat buket bunga mawar yang begitu besar. Bahkan disertai dengan puisi, pantun, ataupun nyanyian saudara. Norak jelas. Tetapi apa yang ada dalam hatinya? Dia tidak peduli akan hal itu. Tapi yang penting bagaimana membuat orang yang dia cintai itu merasa senang. Nah sekarang coba Bapak Ibu Saudara kembali flashback bagaimana saudara menyatakan cinta saudara kepada pasangan saudara di masa lampau. Barangkali tidak jauh dengan hal tersebut. Kita tidak peduli apakah yang kita lakukan norak atau tidak saudara. Yang penting pasangan kita merasa senang dan bahagia. Kita diterima. Kita melakukan ada begitu banyak cara supaya apa? Supaya kita terlihat effort dan orang yang kita sukai itu menjadi jatuh cinta kepada kita. Dulu juga saya di zaman SMP saudara, saya pernah melakukan hal yang norak saudara, di mana saya membalas ataupun menulis surat cinta yang begitu romantis dan jumlahnya sangat banyak saudara. Padahal kami satu sekolah tetapi surat-suratan. Begitu norak dan alay saudara, tetapi itu yang dilakukan orang ketika dia sedang jatuh cinta saudara. Di dalam kehidupan rohani pun bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Apakah kita jaim atau kita
effort ketika kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Dari Daud kita dapat belajar bagaimana menyatakan cinta yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Daud mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Dia menari-nari, dia melompat-lompat di hadapan Tuhan bersama dengan jemaat Israel, saudara. Dan di sana dikatakan Daud tidak menari di atas pentas yang megah, bukan di atas istana, tetapi Daud turun dari singgasananya, dia turun dari tatanya, berada di atas tanah bersama dengan orang Israel pada saat itu, saudara. Daud mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Dia menari-nari. Dia tidak peduli apakah orang menganggap dia rendah. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Seorang raja turun bersama dengan gadis-gadis menari. Dia tidak peduli akan hal itu. Yang penting bagaimana dia mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Daud tidak jaim, dia tidak jaga image, saudara. Daud tidak peduli dianggap norak, bahkan tidak peduli seandainya wibawanya sebagai raja akan turun hanya karena dia mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Jadi mari saudara, ketika kita pun berada di hadapan Tuhan, ketika berada di gereja, mari jangan jaim ketika memuji Tuhan. Ekspresikan cinta saudara kepada Tuhan melalui pujian kita, melalui sorak-sorai kita, melalui tarian kita. Ketika kita berada di hadirat Tuhan, mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan pikirkan apa kata orang lain. Ketika memuji Tuhan, jangan fokus kepada pendapat orang lain. Apakah dikira norak atau dikira berlebihan. Tidak, saudara. Ketika saudara berada di hadapan Tuhan, mari ekspresikan pujian saudara di hadapan Tuhan. Jangan jaim ketika memuji Tuhan. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, kita tidak akan peduli dengan perkataan orang lain, dengan pandangan orang lain, dengan penilaian orang lain. Tetapi di dalam hati kita, yang penting adalah bagaimana membuat Yesus, kekasih jiwa saya, menjadi senang atas kehidupan saya. Itu menjadi pusat perhatian kita ketika kita berada di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pusat kita, bukan pemandangan orang lain. Sekalipun orang menganggap kita norak, kita tidak peduli lagi akan hal itu. Karena dalam hati kita, kita hanya mau menyenangkan Yesus sebagai kekasih jiwa kita. Saudara, Jesus freak adalah sebutan untuk orang-orang yang berani dianggap norak demi cintanya kepada Tuhan. Cinta akan membuat kita berani melakukan apapun demi menyenangkan orang yang kita sukai. Biarlah ini menjadi teladan dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita berani melakukan hal apapun demi Yesus yang kita cintai, saudara. Puji Tuhan. Biarlah renungan di hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Biarlah kita mencintai Tuhan tanpa memandang apa kata orang lain, tanpa mendengarkan apa perkataan orang lain. Yang penting bagaimana kita menyenangkan hati Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap cinta Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Di hari ini kami sama-sama belajar untuk kami mengekspresikan cinta kami kepada Tuhan tanpa peduli apa kata orang lain Tuhan. Kami mau mencintai Engkau, kami mau menyayangi Engkau dengan sepenuh jiwa raga kami Tuhan. Dan di hari ini biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati setiap jemaat Tuhan, sehingga kami bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami perlu Engkau, kami perlu tuntunan Roh Kudus di sepanjang hari ini. Ajari kami untuk tetap bersyukur, bersuka cita dalam kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami beri dalam tangan kasih Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin.